Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Indah Triunishaan dengan NIM 12S24052 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya pemrograman berorientasi objek T01 Data Types. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal pertama adalah integer overflow detection dengan deskripsi. Baca dua bilangan bulat bertipe integer, program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, maka akan tercetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, cetak hasil penjumlahan. Dimana di sini dilarang menggunakan long, big integer atau try catch untuk mendeteksi overflow-nya. Dimana jika contohnya itu jika diinput soal 1 AB, maka outputnya adalah hasil penjumlahannya. Kemudian untuk soal yang kedua adalah float versus double precision trap. Di mana deskripsinya adalah baca dua bilangan desimal, menjumlahkan keduanya menggunakan float, menjumlahkan keduanya menggunakan double, menghitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Output harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Contoh inputannya adalah soal 2xy. Maka contoh inputannya misalnya soal 2 0,1 0,2, maka contoh outputnya adalah 0,0000. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah primitive versus wrapper comparison. Di mana deskripsinya adalah baca satu bilangan bulat n dan lakukan langkah berikut. Simpan n ke dalam objek integer A, salin nilai A ke integer B, tambahkan 1 ke A, bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan. Method equals. Contohnya itu misalnya input soal 3n, maka soal 3S127, maka contoh outputnya adalah sama dengan false atau equals false. Kemudian untuk soal keempat adalah string immutability and reference, di mana deskripsinya adalah baca satu string S. Kemudian untuk langkahnya adalah buat string A sama dengan S, buat string B sama dengan new string, gabungkan string X ke A, bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan method equals. Contoh inputnya adalah soal 4 hello, maka contoh outputnya adalah sama dengan false dan equals false. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah soal yang kelima, parsing and type safety, di mana deskripsinya adalah baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu bilangan boolean. Di mana langkahnya adalah parse seluruh input ke tipe data yang sesuai. Kemudian hitung integer kali double. Jika nilai boolean adalah false, hasil dikali min 1. Cetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Di sini dilarang menggunakan casting manual under type. Contoh inputnya adalah soal 5 integer double boolean. Itu misalnya soal 5, 10, 2,5 false. Maka contoh outputnya adalah minus 25,00. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian code, di mana struktur dari program utama program ini adalah mengimplementasikan 5 soal berbeda yang berkaitan dengan konsep tipe data di Java. Pada metode main ini, program membaca input berupa string yang menentukan soal mana yang akan dijalankan, kemudian menggunakan struk switch case untuk memanggil metode yang sesuai. Untuk soal yang pertama, itu adalah integer overflow detection. Tujuannya itu mendeteksi kondisi overflow sebelum operasi penjumlahan dilakukan. Di sini program menerima dua input integer A dan B. Sebelum melakukan penjumlahan, program mengecek kemungkinan overflow. Kondisi pertama, jika B bernilai positif dan A lebih besar integer max underscore value minus B, maka penjumlahan akan menyebabkan overflow. Jika B bernilai negatif dan A lebih kecil dari integernya, maka penjumlahan akan menyebabkan underflow. Jika tidak terjadi overflow, program menampilkan hasil penjumlahan yang normal. Konsep yang diterapkan adalah validasi operasi aritmatika untuk mencegah overflow pada tipe data integer yang memiliki batasan nilai, di mana range-nya itu minus 2,147,48368 hingga 2,147,483,647. Kemudian untuk soal yang kedua adalah float versus double precision trap.
di mana tujuannya ini adalah mendemonstrasikan perbedaan presisi antara tipe data float dan double. Di mana program ini menerima dua input bertipe double yaitu X dan Y, melakukan dua operasi penjumlahan. Hasil floatnya adalah kedua nilai di case ke float terlebih dahulu sebelum dijumlahkan. Hasil doublenya penjumlahan langsung dengan tipe doublenya. Ini menghitung selisih absolut antara kedua hasil menggunakan maths.apps. Menampilkan selisih dengan format 6 digit desimalnya. Konsep yang diterapkan itu adalah float memiliki presisi 32 bit, sedangkan double memiliki presisi 64 bit. Perbedaan presisi ini menyebabkan adanya selisih pada hasil perhitungannya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu primitive versus wrapper comparison. Di sini itu tujuannya menunjukkan perbedaan antara operator sama dengan dan method equals pada wrapper class-nya. Penjelasannya adalah program ini membaca integer n dan membuat dua variabel integer berwrapper class. Integer a-nya sama dengan n dan integer b-nya sama dengan a. B ini mereferensikan ke objek yang sama dengan a. Setelah operasi a sama dengan a plus 1, variabel akan mereferensi ke objek integer baru. Operator sama dengan membandingkan referensi objek apakah merujuk ke objek yang sama di memori. Method equals-nya membandingkan nilai dari objeknya, maka hasilnya akan A sama dengan B. A sama dengan B akan menghasilkan false karena referensinya berbeda. A dot equals B juga false karena nilainya berbeda. A sama dengan N tambah 1 atau B sama dengan N. Kemudian untuk soal yang keempat, yaitu string immutability dan reference. Di sini tujuannya yaitu mendemonstrasikan sifat immutable dari string dan perbedaan pembuatan objek stringnya. Di mana program ini membaca string S, string A sama dengan S, menggunakan string polling referensi ke string yang sama. Kemudian string B sama dengan new string S, membuat objek string baru di heap memory. Kemudian ada operasi A sama dengan A ditambah X, ini membuat objek string baru karena string bersifat immutable. Kemudian operator sama dengan membandingkan referensi objek. Kemudian method equals itu membandingkan isi konten stringnya. Maka hasilnya akan A sama dengan B akan menghasilkan false karena referensi berbeda. A sudah diubah menjadi S plus X dan B adalah objek terpisah. A equals B juga false karena kontennya berbeda, SX tidak sama dengan S. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah parsing and type safety. Tujuannya adalah mendemonstrasikan konversi tipe data dan operasi aritmatika campuran, di mana program ini membaca 3 input yaitu integer, double fall dan bool fall. Untuk boolean, program mengecek apakah ada input selanjutnya dan apakah nilainya true. Melakukan operasi perkalian antara integer dan double. Kemudian hasilnya otomatis menjadi double. Jika bool fall bernilai false, hasil perkalian akan dikalikan dengan min 1. Menampilkan hasil dengan format 2 digit desimal. Konsep yang diterapkan adalah type promotion, integer otomatis dipromosikan ke double saat operasi dengan double dan conditional logic berdasarkan nilai booleannya. Kemudian saya akan coba mengcompile filenya. Di sini pertama-tama saya akan buat Java main. Nah, untuk misalnya kita ke soal yang pertama, kita buat contoh inputnya misalnya ini. Maka outputnya adalah overflow. Untuk soal pertama kita buat contoh input yang kedua.
Bisa kita lihat ini adalah outputnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, soal yang kedua, ini adalah outputnya. Kemudian kita cari soal yang ketiga, contoh inputnya. Soal 3127. Hasilnya sama dengan false equals false. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Misalnya soal 4 hello. Kita bisa lihat outputnya serupa. Lalu untuk soal yang terakhir, kita coba menginput. Dan hasilnya sama. Bisa dikatakan bahwa program yang saya buat sudah benar. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, Pak.